Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tentang tema fungsi madrasah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini saya Julia Ayu Taskia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan ini ada narasumber kita hari ini yaitu Kakak Nur Komariah SPD. Jadi hari ini teman-teman kita masih belum kenal kakak nih. Kakak silahkan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Komariah. Saya diundang di podcast Kak Julia sebagai narasumber, dan saya juga pengajar di TPQ Al-Badri. Ya, kakak, hari ini kita sharing-sharing nih ya, kayak berbagi pengalaman, pengetahuan gitu. Kakak juga kan sebagai pengajar TPQ, jadi pengalaman-pengalaman kakak sebagai pengajar nih buat anak-anak TPQ gitu ya. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan nih kak. Yang pertanyaan pertama, kita langsung aja nih kak. Apa aja sih peran TPQ dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan? TPQ juga berperan sebagai tempat pendidikan dasar bagi anak-anak untuk mengenal, memahami isi Al-Quran. Ya kak, terus pertanyaan kedua nih, bagaimana seorang pengajar TPQ dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi santri atau bagi anak-anak? Kita sebagai pengajar di TPQ nggak hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi juga mengajarkan anak-anak dalam memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, contohnya kira-kira kayak gimana tuh kak? Nih, contohnya itu kan di dalam Al-Quran itu kan ada ya larangan manusia untuk memakan babi, ya kan? Nah, jadi anak-anak itu kan masih pada kecil ya, maksudnya masih belum pada tahu lah kenapa sih babi itu nggak boleh dimakan kan. Terus juga kita ngasih tahu nih kan ke mereka kalau babi ini nggak boleh dimakan. Terus karena haram juga, tapi pasti anak-anak tuh kayak pada bertanya nggak sih, kayak kenapa sih babi itu nggak boleh dimakan gitu kan. Pasti kita ngasih tahu dong, karena tuh kotor kan. Terus juga banyak cacing-cacing kita ya kan, yang nggak baik untuk tubuh. Terus juga kan di Al-Quran juga udah ada larangannya ya kan, jadinya sebagai muslim juga kita harus menaati. Jadi kita kayak ngasih tahu ke mereka gitu ya kak, karena mereka masih kecil-kecil, jadi kita ngasih tahu ke mereka pelan-pelan nih kalau kenapa sih nggak, kan pasti mereka tuh bakal nanya kenapa nggak boleh makan ini sih bu, kayak gitu. Berarti kita harus jawab kayak ngasih tahu mereka pakai misal-misal kecil ya kak, gitu. Kayak babi kenapa nggak boleh gitu. Oke. Terus pertanyaan ketiga nih kak, apakah ilmu yang diajarkan di TPQ itu cuma sebatas ilmu agama doang? Enggak, walaupun kita mengajarkan Al-Quran, tetapi kita mengajarkan ilmu seperti adab, ya kan, mengajarkan ilmu yang mencakup dalam aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak adab dalam berinteraksi kepada orang dewasa. Oke. Terus berarti kalau di TPQ itu nggak cuman ilmu agama doang, berarti mencakup semua ya kak. Pelajaran umum juga tetap diajarkan gitu. Jadi kayak ngajarin adab-adab anak gitu, biar nanti mereka menghormati yang tua, betul. Menyayangi yang lebih kecil, begitu ya kak? Betul. Oke. Terus pertanyaan keempat nih kak, apa tantangan utama dalam mengajar TPQ dan bagaimana solusinya? Tantangannya itu keterbatasan metode pembelajaran. Kadang-kadang mereka kan suka bosan ya baca-baca buku gitu, buku-buku yang ngaji lah, kayak buku jilid gitu kan. Terus mereka kan juga pasti butuh bermain kan, tapi kita sebagai pengajar juga harus bisa Masih waktu gitu ya kak? Kan ya, jadi mereka kalau mereka bosan gitu ya kak, mereka kan sekarang karena metode pembelajaran tuh ya paling cuman ngajarin mereka doang. Mereka kadang-kadang suka bosan gitu ya kak. Jadi solusinya itu ngapain nih kak? Solusinya itu kita ngadain game biar mereka tuh nggak bosan gitu. Oke. Terus biar lebih semangat juga nggak sih?
Oh, berarti game sambil belajar gitu ya, Iya, Kak? Oke. betul. Terus pertanyaan terakhir nih, Kak. Iya. Apa pesan Kakak buat pengajar-pengajar TPQ Al Badri nih, biar mereka tetap semangat dalam mengajarkan anak-anak, khususnya dalam belajar Al-Quran? Gimana? Pesan saya sih ya tetap sabar dan ikhlas juga dalam mendidik ya anak-anak di TPQ, karena kan yang kita didik itu anak-anak kecil ya kan, kita benar-benar harus sabar Ekstra gitu sabar kan. ya, Ekstra Kak. sabar banget Oke. gitu. Ya. Oke. Jadi ini nih hasil dari kita sharing-sharing hari ini sama Kakak Nur Komariah. Terima kasih banyak ya, Kak, udah mau sama-sama. menyempatkan diri untuk ikut podcast saya, dan udah berbagi banyak pengalaman bagi kita semua. Jadi semoga podcast hari ini bermanfaat bagi semua orang. Amin. Dan cukup sekian podcast hari ini. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.